Mungkin masih asing di telinga sebagian besar masyarakat jika mendengar nama Krayan, sebuah kecamatan dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Untuk sampai ke wilayah ini hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara ukuran kecil yang hanya dapat mengangkut 9-11 penumpang yang hanya dilayani sekali penerbangan setiap harinya karena faktor cuaca yang tidak menentu. Di wilayah inilah Serka Bambang Sugiharto, Bamin Bakti TNI Koramil 091106 Krayan, Kodim 0911 Nunukan sekaligus juga sebagai bintara pembina desa Babinsa Longkiwan yang membina 5 desa yaitu Desa Longkiwan, Desa Maring, Desa Pani, Desa Lutut, dan Desa Lepatar. Pada awal penugasan dirinya langsung dihadapkan kepada situasi yang kurang mendukung, di mana alat penerangan yang minim, transportasi dan komunikasi yang sulit. Dihadapkan kepada situasi seperti ini, dirinya tidak mempersoalkannya. Pasalnya, itu semua tugas yang diemban dari negara untuk mengawal masyarakat dan pembangunan di wilayah binaan. Pria kelahiran Balikpapan ini menyampaikan, setiap terjun menyapa warga binaan, dirinya selalu menekankan untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Apalagi SDM masyarakat di perbatasan masih terbilang rendah. Inilah selalu yang ditanamkan kepada warga agar mereka tidak terpengaruh dengan keadaan di negara tetangga yang kehidupannya jauh lebih maju. Untuk ikut memajukan pendidikan, pria yang sudah 11 tahun berdinas di Koramil Krayan ini ikut mengajar di sekolah dasar dan SMP yang memberi materi wawasan kebangsaan dan PBB. Keterbatasan guru menjadi salah satu faktor masih rendahnya mutu pendidikan sehingga dirinya terpanggil selalu terjun ke sekolah untuk mengajar para generasi muda harapan bangsa ini. Sementara itu, Kopda Budi Iswanto, Babinsa Lokasi Longwidang yang menjadi Babinsa di 7 desa binaan yaitu Desa Buduk Tumu, Long Merayang, Pak Nado, Buduk Kinangan, Bak Sikor, Liang Tuer, dan Pak Rupai. Budi yang sudah 3 tahun berdinas di Koramil Krayan menyampaikan, dirinya bersama keluarga pernah merasakan 1 tahun hidup dengan listrik yang hanya menyala selama 6 jam sehari karena tempat tinggalnya sekitar 50 km dari Kecamatan Krayan. Tak mudah tinggal di perbatasan dengan istri dan 3 orang anak yang masih kecil, mengingat akses dari rumahnya ke kecamatan saja membutuhkan waktu tempuh sekitar 4 jam melewati hamparan pegunungan yang menanjak dan kondisi jalan yang masih berupa tanah. Ada kalanya untuk mempersingkat waktu, dirinya harus melalui jalan tikus yang medannya jauh lebih berat dari jalan utama. Jalan pintas ini dilakukan agar tidak sampai malam jika kembali ke rumah. Suami dari Anita Sari ini menambahkan, dirinya selalu terbuka mendengar keluhan dan kendala yang dihadapi warga. Bahkan suatu ketika pada tengah malam dirinya diminta warga untuk membantu mengantarkan istrinya ke puskesmas untuk berobat. Nalurinya langsung berkata siap untuk membantu warga yang membutuhkan. Krayan juga terkenal dengan berasnya yang pulen dan beraroma khas. Kopda Budi juga langsung terjun ke sawah membina para petani. Tak tanggung-tanggung dirinya juga ikut berjibaku dengan lumpur, membantu membajak sawah, persemaian, penanaman, bahkan sampai panen pun selalu hadir mendampingi para petani. Kegiatan seperti ini selalu dilakukan agar tahu memberikan solusi kepada para petani dalam meningkatkan produksi padi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Pria yang berasal dari Pati, Jawa Tengah ini mengungkapkan, dukungan dari istri dan anak serta keluarga membuatnya makin bersemangat dalam menjalankan tugas, apalagi penerimaan masyarakat binaan yang 95% suku Dayak ini juga menerimanya dengan penuh kekeluargaan. Inilah yang membuat dirinya merasa enjoy melaksanakan tugas, ditambah kerjasama dengan Babin Kamtipmas sangat erat sekali. Sedangkan Camat Krayan Helmi Puda Aslikar mengungkapkan, Babinsa itu ibarat mesin yang menggerakkan motor, sumber motivator sekaligus teladan dalam berperilaku. Kerjasama 3 pilar makin mudah terlaksana dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada warga. Serka Bambang dan Kopda Budi tampaknya sudah melekat dengan masyarakat Longkiwan dan Longwidang ini. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, hal tersebut bukan menjadi hambatan dalam menjalankan tugas, terutama untuk tetap menumbuhkan kesadaran sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar slogan Garuda di hati tetap terpatri dalam jiwa masyarakat perbatasan Borneo.